Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPD LSAD Magelang dimanapun berada pada hari ini. Puji Tuhan, mari sama-sama kita deklarasikan resilient. Saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari saja kita membaca firman Tuhan pada hari ini supaya kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh karena kita memiliki kekuatan, kuasa menjadi anak Allah di dalam Yesus Kristus. Kita baca ayatnya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat yang menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya atau setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupannya menerima kuasa dari Bapa di surga. Kuasa apakah itu? Kuasa menjadi anak Allah. Dan hari ini judul dari firman Tuhan yang kita akan renungkan adalah kuasa menjadi anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Suatu hal yang istimewa. Karena kita tidak melakukan apapun hanya dengan percaya kepada Yesus, tapi kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Menerima kuasa menjadi anak Allah adalah anugerah yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah dan juga mengubah status kita dari hamba dosa menjadi anak sah yang diadopsi oleh Allah. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menerima kuasa menjadi anak Allah juga berbicara tentang pemulihan hubungan kita dengan Allah dan juga dapat memulihkan hubungan kita dengan sesama. Karena ketika kita memiliki kuasa menjadi anak Allah, kita diliputi dengan damai sejahtera, diliputi dengan kasih Kristus sendiri, sehingga hubungan kita dengan sesama pun menjadi baik karena Kristus yang memerintah di dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar Bapak Ibu, manusia tidak lagi disebut musuh oleh Allah atau tidak lagi disebut sebagai hamba dosa, melainkan anak sah yang diadopsi ke dalam keluarga Allah sendiri dan memberikan kita identitas baru. Kalau tadinya dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita yang berdosa tadinya adalah hamba dosa dan layak dihukum, layak masuk ke dalam maut yaitu penghukuman kekal. Tetapi kita ditarik dan diangkat menjadi anak-anak Allah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Identitas kita menjadi baru, bukan lagi anak dunia tetapi kita menjadi anak Allah yang hidup. Dan manfaat utama menjadi anak Allah atau manfaat utama menerima kuasa menjadi anak Allah. Bapak Ibu, ada banyak sekali manfaat ketika kita diangkat atau diberi kuasa menjadi anak Allah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi anak Allah. Ketika kita masih berdosa, hubungan kita dengan Allah itu menjadi terputus. Tetapi ketika identitas kita menjadi baru, kita menjadi anak Allah dan diberi kuasa, kita memiliki akses langsung kepada Bapa. Kita diberi kuasa, diberi jalan oleh Yesus sendiri dan dimampukan untuk bisa berbicara secara langsung dengan Bapa. Melalui doa kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah yang mulia, Allah yang megah, Allah yang agung. Dosa itu tidak bisa menghalangi kita lagi untuk jauh dari kasih Allah. Tetapi kita bisa berhubungan langsung dengan Bapa yang penuh kasih. Sehingga kasih Allah itu memenuhi kehidupan kita. Dan kita tinggal tetap di dalam pemeliharaan Tuhan dengan menikmati kasih yang mengalir di dalam kehidupan kita umat Tuhan. Dan manfaat menerima kuasa menjadi anak Allah. Selain kita memiliki akses langsung kepada Bapa di surga, kita juga menerima pemeliharaan dan perlindungan sebagai anak. Kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan dan berhak menerima hal-hal baik yang disediakan oleh Bapa surgawi. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita berhak menerima segala hal baik yang sudah disediakan. Nah, kalau kita tidak menjadi anak Allah, dengan kata lain kita tidak percaya kepada Tuhan, tentu kita tidak layak menerima segala hal baik yang disediakan oleh Bapa surgawi.
Oleh karena itu, kalau mau menerima hal-hal baik, karena semua yang baik itu datangnya dari Tuhan, mari berikan hati kita, hidup kita seutuhnya, sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Bapak Ibu Saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan saya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Manfaat ketika kita menerima kuasa sebagai anak Allah, ada jaminan warisan keselamatan. Ya, kita semua menjadi pewaris kerajaan Allah dan memiliki pengharapan kekal. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu sampai usia berapa, sampai kapan kita hidup di dunia ini. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada anak Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita punya pengharapan yang kekal. Artinya selama kita hidup sampai akhir hidup kita, ada pengharapan kekal, yaitu keselamatan kekal yang Tuhan akan anugerahkan, berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Manfaat ketika kita menerima kuasa sebagai anak Allah, kita memperoleh bimbingan Roh Kudus secara langsung. Hidup kita dituntun oleh Roh Kudus untuk membentuk karakter kita, dan juga kita akan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Karakter Kristus ini istimewa Bapak Ibu. Kita tidak bisa berubah dengan sendirinya, tapi dengan pimpinan Roh Kudus, karakter kita diubahkan sehingga memiliki karakter sama seperti Yesus. Dan itu menjadi doa kita bersama-sama, menjadi perjuangan kita bersama-sama supaya kita hidup memiliki karakter Kristus. Karena itu yang Tuhan inginkan, supaya kita juga bisa benar-benar dapat menjadi saksi bagi dunia ini. Dan yang berikut Bapak Ibu, sekarang ya kita juga menerima manfaat ketika memperoleh kuasa menjadi anak Allah, yaitu kemerdekaan dari ketakutan. Karena ketika kita hidup dalam dosa, setiap hari kita dihantui dengan rasa takut. Karena ada dosa dalam diri kita, kadang-kadang timbul hal-hal yang membuat kita takut tentang apapun juga Bapak Ibu ya. Tetapi hidup tidak lagi di dalam ketakutan. Sebagai budak dosa, budak dunia ini, tetapi memiliki keberanian dan ketenangan sebagai anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Maukah engkau dan kita semua hidup tenang setiap harinya? Tentu siapapun ingin hidup tenang, damai sejahtera, kasih, ketenangan, sukacita, kebaikan, tidak ada yang menjualnya. Semua itu diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang menerima kuasa menjadi anak Allah. Kita diberi kemerdekaan dari ketakutan yang seringkali mengganggu kehidupan kita, mengganggu aktivitas hidup kita. Dan yang berikut Bapak Ibu ya, Tuhan itu memberikan kita kekuatan yang ada di dalam dirinya untuk kita menghadapi hari-hari dalam kehidupan kita. Nah, proses ini bukan karena usaha manusia, melainkan anugerah melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari, tidak ada seorang manusia pun yang bisa memberikan kita perlindungan sejati. Tidak ada seorang manusia pun yang memberikan kita ya otoritas rohani, diberikan hak istimewa untuk mengalahkan kuasa kegelapan, juga mengatasi penyakit dan hidup dalam kebenaran. Tidak ada, hanya Tuhan sendiri yang memberikan kita hak, yaitu otoritas rohani. Diberi hak istimewa untuk mengalahkan kuasa kegelapan dan untuk mengatasi penyakit. Artinya ketika kita berdoa, penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Dan hidup kita juga tinggal tetap di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, memelihara iman percaya kita kepadanya supaya setiap hari kuasa menjadi anak Allah itu tetap ada di tangan kita masing-masing. Jangan pernah lepaskan kuasa yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita pegang erat-erat tiap hari, katakan kepada diri kita, aku punya kuasa menjadi anak Allah. Aku punya semua yang baik yang sudah disediakan oleh Bapa Surgawi dan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati segenap hidup kita. Kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama.
Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian, pemulihan, mujizat, kesembuhan di dalam keluarga, atau mungkin ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, Bapak, Ibu, Saudara dapat salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang sudah mengangkat kami, mengubah identitas kami. Dan sekarang kami menjadi anak Allah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan segala hal yang baik yang Engkau sudah sediakan dan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Jagalah kiranya jiwa keluarga GPD El Shaddai Magelang, sebab keluarga GPD El Shaddai Magelang berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal keluarga GPD El Shaddai Magelang, sebab keluarga GPD El Shaddai Magelang menanti-nantikan Engkau ya Allah. Bebaskanlah keluarga GPD El Shaddai Magelang dari segala kesesakan yang dialami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.